Tapi ingat, Pancasila mengatakan hak harus sejalan dengan kewajiban. Kita sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain juga. Lah kalau hak orang lain itu artinya wakil presiden kita sudah selesai melewati proses itu, tidak ada satupun yang mengatakan pengadilan dia adalah anak haram konstitusi. Implikasinya keberadaan beliau menjadi tanda tanya. Cacat ya? Cacat dong harusnya. Ketua MK cacat hukum. Secara de facto beliau sebagai ketua MK sekarang. Tapi secara yuridis beliau cacat. Pasal 24 dipilih oleh hakim MK. Maka saya berkesimpulan sebagai seorang akademisi, ini adalah ketua MK ilegal. Ketua MK ilegal sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Ya, terserah publik menilainya. Hai penonton Ruang Konsensus Antengi Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Budis Ma'ruf Piliang, anak Sulung Mulyono, akan berdiskusi yang hangat di awal pekan ini. Kali ini saya mau berbicara tentang framing-framing yang hingga hari ini ya perlu diluruskan. Apa framing-framing? Pertama tentang keberadaan dan keabsahan Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakabuming Raka yang masih dianggap oleh Klededungu ya, kaum Kledung. Saya harus declare hari ini ya bahwa era cebong kampret sudah selesai. Ya kan, kita dulu terbiasa dengan istilah kubu cebong, kubu kampret. Sekarang kita mulai lagi dengan terminologi baru, Termul dan Kledung. Termul adalah ternak Mulyono, dulu identik dengan cebong. Sekarang ya kampret ya dinamakan oleh kubu Termul sebagai Kledung, Klededungu, yaitulah nasib kita sebagai anak bangsa. Kita terbiasa karena pilihan politik saling menjelek-jelekan. Kita apa-apa, anggap aja ini sebuah bagian dari dinamika politik. Nah, kaum Kledung ini ya selalu mengatakan bahwa terpilihnya atau menjadi cawapresnya Gibran Rakabuming ini adalah karena cawe-cawenya Pak Jokowi dan bekerjasama dengan Ketua MK saat itu Pak Anwar Usman. Nah, padahal sejatinya sejarahnya sangat tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada relevansinya. Nah, kita akan coba jelaskan di mana letak ini bisa menjadi suatu fitnahan kepada Pak Jokowi sendiri, kepada Mas Gibran sendiri, seolah-olah putusan MK 90 ya itu dianggap cacat. Bahkan sampai sekarang pun karena putusan MK 90 itulah Mas Wapres dituding sebagai anak haram konstitusi oleh kaum Kledung. Nah, saya sudah bersama dengan pakar hukum tata negara, Dr. Muhammad Ruliandi. Selamat datang, Mas Ruli. Siap. Ya. Sepakat ya, Mas Ruli, bahwa sampai hari ini ya kan, Wapres ini masih dianggap sebagai anak haram konstitusi, sehingga karena itu harus dimakzulkan. Ini kan sesuatu yang keliru. Saya kasih pengantar sedikit begini, Mas Ruli. Kenapa ini saya anggap tidak ada relevansinya bahwa tudingan orang-orang yang kalah dalam pilpres itu bahwa Gibran menjadi cawapres karena cawe-cawenya Pak Jokowi, karena cawe-cawenya pamannya, dalam hal ini adalah Pak Anwar Usman. Padahal kita ingat pada saat itu yang kita tahu dari dinamika politik tahun pertengahan 2023 itu Pak Jokowi justru ingin memasangkan Prabowo Ganjar. Ini sejarah nih Pak Ruli, ya kan? Supaya orang-orang ini benar-benar jangan asal fitnah. Sejarahnya adalah Prabowo Ganjar. Tapi PDIP nggak mau. Kami partai pemenang. Masa kami cawapres? Kan gitu. Padahal Pak Jokowi sudah melihat ada konsep yang disebut dengan keberlanjutan pemerintahan saat itu. Jadi kalau PDIP kan waktu itu kan memang partai pemerintah, Pak Jokowi ada di sana.
karena PDIP nggak mau, ya kan, Prabowo juga nggak mau menjadi maunya PDIP Ganjar Prabowo, ya mana mau Prabowo. Nah pada saat itu ya kita ingat berulang kali itu disiarkan oleh media bahwa Pak Prabowo mau lagi maju jika mendapat restu dan izin dari Pak Jokowi. Itu jelas itu sejarah itu, ya kan. Bahwa kemudian ternyata PDIP tiba-tiba mencalonkan, mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, otomatis Pak Prabowo potensi untuk mendapat cawapres yang dianggap ideal dalam arti bisa 1 putaran, hilang. Mau nggak mau, ya kan, Pak Prabowo kan harus mencari cawapres. Nah, di antara nama-nama yang muncul, kemudian Gerindra sebagai partainya Pak Prabowo, ya, menggelar semacam survei internal dan keluarlah nama-nama cawapres yang dianggap punya elektabilitas dan popularitas yang memadai untuk bisa menang 1 putaran mendampingi Pak Prabowo pada tahun 2023 itu. Nah, dari nama yang tertinggi itu muncullah Gibran teratas. Oke. Kemudian ya Gerindra menyampaikan itu ke Pak Prabowo. Ada nama-nama ini. Waduh, tapi kan Gibran harus izin bapaknya. Lewat Pak Dasko, Sufmi Dasko Ahmad, diceritakan bahwa Pak Prabowo itu sampai 5 kali ya meminta izin Pak Jokowi supaya Mas Gibran dibolehkan mendampingi Pak Prabowo. Diizinkan. Nah, kelima kalinya Pak Jokowi hanya mengatakan tanya saja anaknya. Bukan oke, kalau gitu saya izinkan. Bukan begitu jawaban Pak Jokowi. Tanya saja anaknya. Gitu. Artinya kan tidak ada perintah dari Pak Jokowi bahwa Gibran itu apa kata bapaknya. Karena setahu saya Pak Jokowi memberikan kebebasan dan kemandirian kepada anak-anaknya dalam memilih jalan masa depannya, apakah berbisnis atau berpolitik. Makanya jawaban Pak Jokowi pada saat itu ya tanya saja anaknya. Dan ketika dikondisikan pada saat itu Pak Prabowo begini, memastikan dulu setelah ditanya anaknya, di antara ketua-ketua partai koalisi saat itu di pemerintahan nggak ada yang saling setuju nih. Misalnya ada Airlangga, ada Muhaimin, ada Zulkifli Hasan, ada juga Erick Thohir. Masing-masing ini nggak kompak. Oke, kita setuju si ini misalnya, nggak ada. Ketika disebutkan nama Gibran, semuanya setuju. Jadilah Gibran sebagai cawapres. Artinya apa? Putusan 90 itu nggak ada relevansinya dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Orang Pak Jokowi aja nggak mengatakan setuju, kok tanya saja anaknya. Juga tidak ada kaitannya dengan cawe-cawenya Pak Usman di sana sebagai ketua MK pada saat itu untuk meloloskan keputusan 90 itu. Nah, memang saya agak panjang nih Mas Ruli sebagai pengantar supaya penonton kita ini paham nih duduk perkaranya. Nah, menurut Mas Ruli dengan cerita ini apakah benar masih valid, masih relevan ya berdasarkan fakta sejarah ini? Tudingan bahwa Gibran anak haram konstitusi itu masih layak untuk kita dengar. Silakan Mas Ruli. Ya, ini bagian dari sejarah kita dalam berbangsa dan bernegara, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 juga mengatur di dalam Undang-Undang Pilpres. Setiap warga negara itu punya hak konstitusional, hak untuk dipilih dan memilih. Tidak ada pengecualian bahwa terhadap anak seorang presiden tidak boleh menjadi seorang calon presiden. Tidak ada larangan ya? Tidak ada larangan satupun. Itu kita clear, Pak. Artinya begini, kalau kita sepakat bahwa negara kita ini harus mengedepankan hukum sebagai panglimanya, konstitusi kita dalam bernegara kita, berpolitik kita, menghadapi pesta rakyat selama 5 tahun sekali ini, ya, untuk bagaimana nasib kita ke depan, maka kita hormati dulu kesepakatan itu. Karena apa? Seorang presiden yang telah dipilih oleh rakyat, ya, telah melalui suatu proses yang sangat panjang sekali, dimulai dari dia sebagai bakal calon,
dia harus diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan kemudian harus menyertakan persyaratan-persyaratan. Dan seluruh persyaratan itu semua diverifikasi, diuji kebenarannya oleh KPU, diawasi lagi oleh yang namanya Bawaslu. Kemudian kedua lembaga ini pun diuji lagi profesionalitasnya di dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai pengawas pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sampai pada titik di Mahkamah Konstitusi untuk menguji akhir dari sebuah perjalanan pilpres. Maka seluruh hasil yang sudah ditetapkan dalam putusan MK mengenai sengketa pilpres, kita wajib menghormati itu sebagai keputusan final di dalam bernegara kita. Jadi istilah yang disampaikan oleh sebagian masyarakat kita yang menyatakan itu sebagai anak haram konstitusi, itu membuat sedih bangsa kita sendiri. Bahwa kita untuk mencapai 5 tahun sekali mengadakan proses pemilu, semua mata ikut memandang terhadap proses ini. Semua mata melihat secara transparansi bagaimana proses ini berjalan tahap demi tahap. Ini bukan sesuatu yang singkat, bukan penunjukan, tapi melalui suatu proses. Proses inilah yang namanya demokrasi konstitusional. Tidak ada pilpres itu ditunjuk langsung. Semua, siapapun itu, mau anak presiden, mau dia orang lain, ya dia seorang kader, dia seorang tokoh masyarakat, mau ikut di dalam suatu konsultasi pemilu, maka dia harus siap berjuang untuk meyakinkan kepada publik sebagai putra bangsa terbaik. Jadi semua calon presiden kita harus hormati, dia adalah putra-putra terbaik bangsa. Yang menjadi presiden hari ini adalah putra terbaik saat ini. Tidak ada istilah anak haram konstitusi. Saya mengatakan itu bahwa putusan MK mengenai syarat usia tidak ada kaitannya dengan keberadaan Gibran. Bahwa putusan MK itu apa adanya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi yang tidak setuju dalam lembaga kekuasaan kehakiman itu diperbolehkan. Itu diberikan forum namanya dissenting opinion. Semua urusan di lembaga peradilan kita, dimulai MK, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, semuanya menyediakan sarana lembaga itu namanya dissenting opinion. Hakim boleh berbeda pendapat. Putusan MK itu sudah apa adanya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi yang setuju mayoritas itulah yang digunakan sebagai dasar hukum kita untuk menjadi patokan kita dalam proses berikutnya. Kalau putusan MK mengatakan mayoritas sepakat menafsirkan, merubah norma itu dengan menafsirkan bahwa diperbolehkan ya kepala daerah baik yang sedang menjabat atau yang pernah menjabat, yang dipilih melalui proses pemilihan, maka dia boleh mencalonkan diri. Dan itu berlaku pada Dan siapa itu berlaku saja. kepada siapa aja. Bukan hanya pada Bukan Gibran. hanya Gibran saja. Tidak ada kalimat itu dalam kurung adalah khusus Gibran. Nggak ada. Itu amar putusan. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana pemikiran amar putusan itu. Tidak ada menyatakan itu adalah Gibran. Jadi tidak ada konflik kepentingan bahwa ketua MK ya secara tidak langsung ingin sekali menyebut bahwa Gibran harus masuk dalam kategori itu. Tidak. Itu proses pertama. Proses berikutnya adalah tergantung partai politik. Bisa jadi pada saat itu partai politik punya pilihan lain. Dia tidak mengusung anak presiden. Bisa aja mengusung yang lain. Karena kalau dalam konsultasi pemilu itu yang dilihat adalah sejauh mana elektabilitasnya. Betul. Itu yang dipertimbangkan. Karena semua yang memenuhi syarat itu banyak sekali, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, kemudian ada Bupati Kendal, itu adalah usia milenial semua. Betul.
Yang pada saat partai itu, politik memilih Gibran. iya. Karena masalah Kenapa? elektabilitas. Elektabilitasnya dipertimbangkan. Dan itulah partai politik. Artinya sama-sama memenuhi syarat sama seperti Gibran. Kan? Sama seperti Gibran. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk seorang Gibran. Nah, oleh karena itu, ketika putusan MK 90 itu diputus oleh Ketua MK yang mulia Profesor Anwar Usman, itu adalah putusan yang terbaik oleh 9 hakim MK. Walaupun ada dissenting opinion. Ya, itu menunjukkan bahwa kita demokrasi di dalam lembaga peradilan itu menunjukkan apa adanya. Hakim pun boleh berbeda Hakim pun pendapat. boleh berbeda pendapat. Tapi Silakan. kan yang menang yang terbanyak. Ya, hukum acara dalam peradilan itu yang mayoritas itulah yang dipakai. Yang mayoritas, oke. Yang dijadikan rujukan hukum. Tidak boleh yang minoritas itu dijadikan rujukan hukum. Yang merepresentasikan putusan pengadilan adalah yang mayoritas. Meskipun ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, ini harus clear dulu. Nah, kenapa kok tiba-tiba putusan MK 90 kemudian dikatakan cacat secara etik? Ya, kemudian timbullah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Jimli. Yang pada saat itu dia juga sebagai anggota DPD aktif. Ini justru juga dikoreksi oleh putusan pengadilan Tun. Oke. Nah, Mas Ruli, ini menarik. Tapi sebelum sampai ke sana, sebagai pakar hukum tata negara, ketika hari ini masih ada omongan statement prejudice dari kelompoknya Keledung, ya kan, bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi, dilahirkan dari putusan MK yang cacat, prosedural dan seterusnya. Kita bisa nggak menganggap bahwa statement ujaran kebencian itu masuk kategori ujaran kebencian, fitnah, atau apa sebenarnya dalam konsepsional hukum tata negara? Apakah benar ini tepat, relevan, ya, disematkan kepada Mas Wapres kita saat ini yang sudah bertugas sebagai wakil presiden? Anak haram konstitusi, anak haram konstitusi. Seolah-olah bangsa yang besar ini stupid sekali mengangkat anak haram sebagai wakil presiden. Nah, kalau ini dibiarkan, ya lama-lama kita terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya anomali. Nah, kalau ini kemudian layak untuk dianggap sebagai ujaran kebencian atau fitnahan, artinya begini, mungkin siapa aja nanti bisa melakukan gugatan ya terhadap orang-orang yang menjudge bahwa Gibran anak haram konstitusi itu sebagai pelanggaran hukum, sebagai kategori ujaran kebencian, sebagai kategori penghasutan dan seterusnya, atau fitnahan. Gimana Mas Ruli? Konstruksinya gimana? Iya. Istilah anak haram konstitusi ini. Jadi kita ini kan memang budaya kita di Indonesia itu masuk dalam kategori kita menghormati yang namanya prinsip hak asasi manusia, tapi mempertimbangkan juga karakter budaya kita. Jadi artinya ini kombinasi kita dalam kebebasan kita berpikir, menyampaikan pendapat, tapi di satu sisi pertimbangkan juga Ada etika budaya kita sebagai orang Indonesia. Kita ada kewajiban juga, ada hak, ada kewajiban. Hak untuk berpendapat, menyampaikan itu adalah hak haram konstitusi. Tapi ingat, Pancasila mengatakan hak harus sejalan dengan kewajiban. Kita sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain juga. Nah, kalau hak orang lain itu artinya wakil presiden kita sudah selesai melewati proses itu, tidak ada satupun yang mengatakan pengadilan dia adalah anak haram konstitusi dan sudah dilantik pula menjadi seorang wakil presiden, sudah menjalankan pemerintahan. Nah, sekarang orang ribut mengenai anak haram konstitusi. Itu kan hak hukumnya beliau juga harus dipertimbangkan. Itu Indonesia, Pak. Kita bukan namanya orang boleh bicara sembarangan, tapi kemudian tidak didukung dengan kondisi fakta hukum hari ini. Ini budaya yang harus ditinggalkan. Budaya sebagian orang yang harus kita luruskan, Pak. Ya, ini dalam rangka kita memberikan, mencerdaskan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita sudah selesai pemilu, berarti semua masalah itu harusnya sudah selesai. Tidak boleh lagi orang mengatakan itu bagian dari proses intervensi kepentingan, semua dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat
melukai ya yang namanya hak hukum seseorang ya, sehingga akhirnya membentuk opini publik yang tidak benar. Ya, menjadi sebuah kenyataan ada sebagian kelompok kita, masyarakat kita yang kita sudah lihat semua ya, berupaya untuk membuat sebuah narasi-narasi kebencian, ujaran-ujaran kebencian yang tidak didukung dengan fakta hukum yang sebenarnya. Ya, Bisa dipidanakan nggak sih orang-orang yang anggaplah menuding, menuduh, memfitnah itu sebagai pelanggaran hukum dan tidak menghormati hak azazi seorang Gibran Rakabuming Raka? Bisa dituntut nggak sih itu yang tudingan-tudingan seperti itu dalam konteks hukum kita? Ya, sebenarnya kalau hal yang simpel aja, kita bicara mengenai pencemaran nama baik, ya, kemudian juga ujaran kebencian, menyebarkan berita kebohongan, ya kan, hoax, itu kan artinya undang-undang kita pun juga mengatur ada ancaman pidana. Hanya sebagai seorang negarawan, ya tentu ini yang berkaitan dengan kedudukan hukumnya Pak Wakil Presiden kita, Pak Gibran ini. Beliau menempatkan diri sebagai negarawan, mampu untuk melihat bahwa sudahlah, masyarakat ini mungkin butuh penjelasan ya, diedukasi sehingga kita kembali ke jalan yang lurus ya. Sebenarnya ancaman pidana itu ada. Ada. Hanya soal bagaimana itu bisa terjadi ya kan. Tentu ya kalau ada laporan ya bisa diproses kan gitu. Tapi harus orangnya sendiri yang melaporkan ya? Ya idealnya seperti itu ya. Hanya memang kalau sekarang kan beliau sebagai kedudukannya sebagai wakil presiden itu memang aturannya memang harus melaporkan sendiri kan itu dia dalam hukum pidana yang akan berlaku nanti di 2026 nanti. Jadi ini masa transisi kita dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru kita nanti. Nah, tapi terlepas dari itu konstitusi ya kita lihat di aturan yang lebih tinggi. Itu di dalam pasal 28 huruf J ayat 2. Itu jelas. Setiap warga negara di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, hak dia untuk menyatakan pendapat, kebebasan dia berekspresi, menyampaikan tadi anak haram konstitusi ya, yang konteksnya negatif semua itu, ya wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu menerjemahkannya gimana tuh, Pak? Jadi undang-undang itu ada KUHP, hukum pidana. Kalau dia menyatakan di dalam undang-undang ITE lewat media sosial ya, kemudian itu menyebarkan berita kebohongan, memancing masyarakat publik, itu kan semuanya sudah jelas. Yang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi harus dengan undang-undang. Karena norma pidana itu hanya ada di undang-undang gitu, dan peraturan daerah yang bisa mengatur dua norma pidana ini. Ya, dengan mempertimbangkan moral, ya, agama, kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi ada norma-norma yang memang harus dikedepankan. Bahwa dalam suasana masyarakat kita yang demokratis, kita menjaga suasana yang tentram. Kita menjaga supaya kita ini semua jangan ada kegaduhan. Ya, karena bisa saja ya namanya politik ya yang senang dengan pemerintahan saat ini kemudian merasa selalu dicemarkan dengan kelompok yang ini, akhirnya saling melaporkan dan sebagainya. Itu kan kegaduhan dan itu tidak baik untuk kita bernegara. Nah, jadi artinya boleh masyarakat memberikan pemikiran, tapi ada batasnya. Dan ancaman pidana itu ada. Bagi orang yang menyebarkan kebohongan, yang berupaya untuk menyebarkan fitnah dan menghasut kelompok masyarakat lain, itu ada ancaman pidananya. Jadi hati-hati, ini negara hukum. Ya, tinggal bagaimana kita dewasa di dalam melihat situasi bernegara. Menarik, Pak Roli. Jadi sebenarnya orang-orang yang menggunakan istilah anak haram konstitusi kepada Mas Wapres kita, dasar hukumnya untuk dituntut ada sebenarnya, ya kan? Tetapi Mas Gibran lebih memilih dirinya sebagai negarawan. Itu yang diambil ya, tidak melakukan penuntutan. Dan satu lagi yang menarik dari penjelasan Mas Roli adalah betul
Ini mungkin banyak teman-teman kita yang lupa nih, khususnya keledung-keledung itu ya kan. Lupanya apa? Memang kebebasan berpendapat itu ada aturannya dan dibebaskan memang dan dijamin oleh konstitusi. Cuman seringkali mereka membacanya tidak utuh sampai kalimat paling akhirnya, bahwa kebebasan berbicara itu ya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam undang-undang. Ini yang mereka sering lupa kan, seolah bebas, kita bebas kok menyampaikan pendapat, namanya kita demokrasi. Ini yang seringkali memang dilupakan oleh teman-teman itu. Artinya memang dari sisi ini setidaknya begini Mas Ruli, secara kontekstual hukum tata negara sebenarnya tudingan anak haram konstitusi itu tidak relevan, bahkan bisa terkena pasal ujaran kebencian dan fitnah. Tetapi jika Mas Gibran tidak memenuhi itu tidak menjadi masalah. Oke. Sekarang kita pindah, masih kaitan dengan ini tentang putusan MK 90. Dari penggalan sejarah faktual yang terjadi saat itu seperti yang saya singgung tadi. Kemudian kan MK membentuk MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena ada gugatan, dibentuklah kemudian ketuanya Prof. Jimli. Di situ memang diperkarakan ada pelanggaran etik, ya kan, oleh Ketua MK, Prof. Anwar Usman, yang dianggap ada konflik kepentingan. Bisa diurai lebih dalam lagi nggak, Mas Ruli? Kenapa kemudian ya itu dianggap sebagai pelanggaran etik, walaupun kita tahu bahwa keputusan Prof. Jimli dalam amar putusannya yang mengadili Pak Usman di MK-MK itu sudah dibatalkan oleh petun untuk sebagian setidaknya. Gimana Mas Ruli? Ya, jadi akhir dari cerita ini mengenai proses pemilu kemarin itu adalah salah satunya kita melihat putusan Pengadilan Tun Jakarta. Putusan Pengadilan Tun Jakarta inilah yang mengkoreksi kekeliruan terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau putusan MKMK yang pada saat itu Prof. Jimli sebagai ketua. Kenapa mengkoreksi? Karena putusan tersebut cacat prosedural. Ketua MK Pak Jimli itu justru dialah yang melanggar etik. Justru Prof. Jimli lah yang melanggar etik, Iya. bukan Prof. Usman. Bukan. Itu yang publik iya. belum tahu, Iya. belum paham. Publik Siapa yang banyak melanggar etik sebetulnya adalah beliau. Prof. Jimli sebenarnya Prof. melanggar Jimli. etik. Justru di putusan PT UN itulah mengembalikan seluruh harkat martabat hakim Prof. Anwar. MK Prof. Anwar Usman seperti semula. Oh. Jadi sudah diputihkan kembali. Jadi yang mulia Profesor Anwar Usman sebagai hakim MK sudah dikembalikan seperti sedia kala seluruh harkat dan martabatnya. Jadi sudah dihapus itu pelanggaran etiknya oleh Prof. Jimli. Justru disitulah yang ditunjuk melanggar etik adalah Prof. Jimli. Nah, di mana di dalam amar putusannya apa yang menyebabkan petun menilai justru yang melanggar etik adalah Prof. Jimli dalam menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK saat itu, Prof. Anwar Usman. Ya, jadi kan ada peraturan di Undang-Undang MD 3 itu tidak boleh rangkap. Posisinya pada saat itu Ketua MK Prof. Jimli, dia adalah anggota DPD RI. Betul. Dan dia merangkap sebagai Ketua MK. Iya. Ini yang dipersoalkan. Nah dari segi etika itu justru melanggar etik. Oh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh justru. Tarakan jabatan. Ya. Jadi memang ya apa adanya kita membaca. Ada pasalnya itu ya. Iya. Ada peraturannya, ada pasalnya. Jadi bahwa anggota atau ketua MK itu tidak boleh merangkap jabatan. iya. Anggota DPD tidak boleh merangkap jabatan. Oh, anggota DPD yang nggak boleh merangkap jabatan. Ini merangkap jabatan sebagai ketua MK. Walaupun sifatnya ad hoc. Lah ini putusan pengadilan. Sudah diuji semua. Artinya posisi ini kan sangat strategis sekali sebagai ketua merangkap anggota. Yaitu Profesor Jimli Asidiki. Itu satu. Yang melanggar etik jelas adalah Profesor Jimli. Justru yang mulia sudah dikembalikan
seluruh harkat martabatnya, tidak ada pelanggaran etik. Kemudian dampak dari putusan itu adalah Ketua MK Pak Suhartoyo justru dinyatakan SK pengangkatannya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan. Konsekuensi dari petun itu, Konsekuensi keputusan petun. itu amar putusan. Berarti Pak Suhartoyo sebenarnya nggak sah sebagai ketua MK. Secara de facto pada saat itu putusan pengadilan Tun mengatakan demikian. Dan putusan pengadilan Tun itu sampai dengan hari ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah inkrah. Artinya posisi itu tidak merubah amar putusannya. Ya. Karena waktu itu prosesnya dibanding tidak sampai putusan pengadilan. Jadi sudah ada upaya untuk dicabut permohonan bandingnya. Ketika dicabut, otomatis dia menjadi berkekuatan hukum tetap dan kembali ke putusan terakhir, yaitu putusan pengadilan Tun. Nah, saya tidak tahu sampai dengan hari ini kenapa Pak Suhartoyo masih menjabat sebagai ketua MK. Banyak juga. Pengamatan saya sebagai ahli hukum tata Banyak yang nggak negara tahu melihat tentang ini loh, Prof. Mas Ruli. Banyak yang nggak tahu tentang apa peristiwa yang sebenarnya tentang situasi di MK. ini menyangkut legitimasi ketua MK. Karena Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal 24 tentang lembaga Mahkamah Konstitusi itu, ketua MK dipilih dari hakim MK. Itu bunyi konstitusi. Itu bunyinya begitu. Konstitusi. Ya? Konstitusi. Tertinggi. Paling tinggi. Dan saya belum pernah lihat kapan proses pemilihan itu terjadi secara terbuka dan transparan kepada publik. Sejak putusan itu. Nah, setelah putusan pengadilan Tun itu berkekuatan hukum tetap, muncul surat keputusan dari Ketua MK yang ditandatangani oleh Pak Suhartoyo. Yang intinya adalah mengangkat dirinya sebagai Ketua MK. Jadi Pak Hartoyo mengangkat dirinya sebagai sendiri, ketua MK. mengeluarkan SK untuk dirinya sendiri. Betul. Oke, ini menarik sekali, Mas Ruli. Saya ingin lebih dalam ke situ, tapi saya masih belum tuntas tentang Pak Jimli tadi, Prof Jimli tadi yang ternyata melanggar etik. Mestinya ketika Pak Jimli dianggap paling pantas menjadi ketua MK saat itu, mengundurkan diri dulu sebagai anggota DPD. Mestinya begitu ya? Ya, kalau ikut aturan itu, dia tidak mau terikat dengan Undang-Undang MD3. Otomatis dia harusnya mengundurkan diri. Sepanjang dia sebagai anggota DPD, dia terikat dengan Undang-Undang MD3. Karena Undang-Undang MD3 itu adalah untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Gitu. Itu logikanya sederhana sekali. Dan itu tidak dilakukan oleh beliau. Padahal mestinya sebagai salah seorang yang disebut sebagai pakar hukum tata negara, Mestinya paham. mestinya sangat paham, ya kan? Tetapi mungkin karena orang lupa, karena kan waktu itu kan sentimen masyarakat yang tidak suka kepada kemenangan Prabowo Gibran kan luar biasa, sehingga dianggap itu orang paling nggak ngerti kali ya kan, dibiarin aja. Jadi karena dianggap cacat sebagai prosedural. Kemudian seluruh keputusan MK pada saat itu dianggap batal ya oleh Petun. Ya, dibatalkan. Seluruh keputusan cacat prosedur. bahwa Pak Anwar Usman dianggap melanggar etika berat itu pun batal, itu tidak sah. Ya, keputusan itu kan mengandung konsekuensi. Secara prosedural tidak sesuai. Dan secara substansi tidak sesuai. Lah, oleh karena itu putusan MK tadi ya, putusan PT UN tadi ya, meskipun amar putusannya tidak mengembalikan yang mulia Sebagai dalam ketua. jabatannya sebagai ketua MK, tapi itu sudah menggambarkan putusan itu sudah cacat. Artinya tidak ada pelanggaran etika berat, itu nggak Iya, ada, tidak dilakukan, ada. tidak terbukti. Tidak terbukti. Buktinya Pak Anwar tetap sebagai hakim MK sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Sampai 2028 kalau nggak salah. Karena yang bisa menjatuhkan vonis itu dalam putusan MK bahwa yang mulia dijatuhkan sebagai vonis tidak lagi menjabat sebagai ketua MK, itu karena adanya sanksi pelanggaran etik berat. Pelanggaran etik beratnya sudah dipulihkan. Ya, berarti substansi dari putusan MK itu sudah cacat. Itu yang harus kita pahami dulu. Sebelum kita berdebat
kiri kanan ini jalurnya di sini. Kalau kita sepakat clear semuanya. Hanya sebagian masyarakat, ya saya juga nggak tahu kelompok-kelompok tertentu ya, menilainya justru parsial. Mana yang menguntungkan dari sudut pandang ini secara politik. Ya kelompok-kelompok tertentu ya yang kita sudah lihat di berbagai media berupaya untuk mencari benang merah adanya keterlibatan Anwar Usman dengan Gibran dengan keluarga Pak Jokowi tadi. Padahal situ semua sudah clear. Sudah clear. Penonton Ruang Khusus saya pun baru tahu ternyata apa yang dituduhkan atau yang diputuskan oleh Prof. Jimli sebagai Ketua MK saat itu ternyata itu sudah batal demi hukum. Pak Anwar Usman ya tidak terbukti melakukan pelanggaran etika pada saat memutuskan putusan MK 90 dan itu sudah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Ini harus menjadi informasi kita semua. Jangan sampai kita terkecoh lagi nih bahwa tidak ada tudingan bahwa Pak Anwar melanggar etika berat ketika memutus perkara 90. Ini harus menjadi informasi terbaru kita ini, ya kan? Baik, Mas Ruli, itu pada saat keputusan yang diambil oleh Petun itu, ya, yang saya dengar mereka atau MK sempat mengajukan banding, ya, artinya keputusan itu belum inkrah. Kalau nggak salah, bunyi keputusan Petun itu adalah mengabulkan sebagian dari gugatannya Pak Anwar Usman, ya kan? Apa itu? Ya kan? Yaitu mengembalikan harkat dan martabat beliau sebagai hakim MK dan tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan. Nah artinya bahwa proses sidang itu kan awal pasti ya kan. Pasti. Bagaimana perdebatan ada pelanggaran etika dan tidak. Nah dari hasil sidang tidak bisa dibuktikan ada pelanggaran etika dalam sidang PT Tun itu, ya kan. Nah tetapi memang gugatan yang kedua Pak Anwar untuk kembali kepada jabatannya memang tidak dikabulkan oleh Petun. Nah makanya sebelumnya MK lewat RPH ya, rapat permusyawaratan hakim, rapat untuk memilih siapa pengganti Pak Anwar setelah ada putusan dari MK kan begitu. Terpilihlah Pak Suhartoyo. Ini kita bicara fakta nih Mas Ruli ya kan. Dan proses pemilihan itu sudah sesuai dengan konstitusi. Karena yang memilih ketua MK adalah para hakim-hakim dalam rapat permusyawaratan. Udah sah dong. Setelah itu, ya setelah dilantik sebagai ketua MK, keluar keputusan Petun bahwa Petun mengatakan bahwa SK Pak Suhartoyo yang dipilih oleh hakim-hakim MK itu tidak sah, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau memang itu tidak sah, MK harus mematuhi putusan Petun. Artinya Pak Suhartoyo bukan lagi sebagai ketua MK. Nah, harusnya MK kan mengajukan banding supaya Pak Suhartoyo tetap menjadi ketua MK, kan belum inkrah kalau mengajukan banding. Dalam perjalanannya MK nggak jadi mengajukan banding karena yang justru mengajukan banding Pak Anwar Usman. Karena Pak Anwar Usman mengajukan banding, kenapa? Ya mungkin Pak Anwar merasa keputusan Petun tidak sesuai yang diinginkan, jadi masih ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tun ya kan. Mungkin Pak Anwar berharap keinginan untuk kembali kepada jabatan ketua MK itu masih diupayakan kan gitu. Karena kan tidak ada pelanggaran etika. Tetapi kemudian di tengah perjalanan setelah lebih dari 1 bulan Pak Anwar mencabut gugatannya. Iya kan? Nah dengan sendirinya MK tidak jadi mengajukan banding. Lalu mestinya Pak Suhartoyo nggak berhak dong sebagai ketua MK hari ini. Kan luar biasa, ini gawat ini. MK ketuanya tidak sah, tidak legal. Gimana nih Mas Rudi? Masa ketua MK mengangkat dirinya sendiri dengan SK yang dikeluarkan sendiri? Apa yang harus dilakukan ya oleh negara ketika kita ketahui ketua MK hari ini Suhartoyo ternyata tidak sah dan tidak legal karena dia dipilih oleh dirinya sendiri. Pada konstitusi berbunyi
ketua MK itu dipilih dan ditetapkan dari hasil pemilihan para hakim MK. Itu gimana Mas Ruli? Ya. Jadi pertama kita berangkat dari putusan PT UN. Putusan PT UN telah menyatakan pengangkatan Pak Suhartoyo sebagai ketua MK itu tidak sah. Tidak sah. Dan SK-nya dibatalkan oleh pengadilan. Itu artinya beliau harusnya tidak lagi menjadi Ketua MK. Ketua MK. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau mengangkat dirinya kembali setelah adanya putusan itu? Itu kan tindakan yang melawan hukum. Harusnya menghormati hukum. Hukum adalah putusan pengadilan. Kenapa SK-nya pengangkatannya Pak Suhartoyo yang bulan Desember itu 2024 yang mengangkat tanda tangan dia sebagai ketua MK dan isinya garis besarnya adalah mengangkat beliau sebagai ketua MK lagi. Itu justru adalah sebuah tindakan yang tidak menghormati putusan pengadilan. Implikasinya apa? Implikasinya keberadaan beliau menjadi tanda tanya. Cacat ya? Cacat dong harusnya. Ketua MK cacat hukum. Secara de facto beliau sebagai ketua MK sekarang. Tapi secara yuridis beliau cacat. Hari ini belum mimpin sidang MK. Kalau Dipertanyakan keabsahannya. bejur ketua MK Suhartoyo itu cacat, berarti putusan-putusan MK yang diketok oleh Pak Suhartoyo juga boleh dipertanyakan sebagai keputusan yang cacat kalau begitu. Nah, harusnya kan begitu. Kita masih ingat pengalaman kita dalam bernegara. Waktu itu ada Jaksa Agung, Pak Hendarman Supanji. Ya. Beliau juga sama, dipersoalkan keabsahannya sebagai Jaksa Agung. Oleh Pak Yusril. Oleh Pak Yusril. Iya. Gara-gara tidak dilantik. Iya. Dan SK-nya tidak disesuaikan dengan SK Kabinet yang baru. 2009-2014. Beliau masuk sebagai Jaksa Agung menggantikan Abdurrahman Saleh. Tahun 2008 kalau tidak salah. Iya. Nah, usia Jaksa Agung itu dalam masa kabinet sama. Kalau kabinetnya selesai, ya sudah berarti beliau dimisioner, otomatis, kan begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan waktu itu. Keabsahannya. Lalu demi hukum mengatakan, ya sudah, keberadaan beliau memang tidak sah. Dan mundur sebagai Jaksa Agung. Mundur karena kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum. Karena ada mengingatkan. Ada mengingatkan Pak pengadilan, Pak Yusril. Anda itu tidak sah. Tidak sah SK-nya. Belum ada pelantikan dari Presiden SBY. Mundur kan? Mundur. Kenapa seorang Pak Suhartoyo yang konon dianggap sebagai negarawan, ya kan? Hakim MK itu kan negarawan, Mas Ruli. Negarawan itu kan levelnya tertinggi. Waduh, itu udah gila itu kalau udah hakim MK itu kan negarawan. Justru tidak taat hukum. Nah, itu dia. Itu menjadi persoalan yang cukup serius. Pejabat negara di Republik ini yang dilabeli negarawan itu di dalam undang-undang hanya ketua MK, hanya hakim MK, hakim MK. Dia harus seorang negarawan, itu syaratnya. Jadi kalau seorang negarawan, mestinya kesadaran hukumnya lebih tinggi dari kita ini. Ya, bukan melakukan tindakan yang menabrak hukum melalui putusan pengadilan. Itu tidak mencerminkan seorang negarawan yang baik. Nah, dengan adanya kita pernah pengalaman seperti itu, dan MK juga pernah membenarkan Prof. Yusril pada saat itu menggugat Undang-Undang Kejaksaan di MK untuk menguji keabsahan Jaksa Agung, ya. Dan ternyata MK sependapat dengan Prof. Yusril. Berarti kan MK sudah pernah mengalami situasi hari ini. Ya. Mestinya wakil ketua MK sekarang mengingatkan ketua MK. Hati-hati. Karena tidak ini sah. ada putusan pengadilan. Ini tidak sah loh Anda. Ya begitu. Wakil ketua sekarang Saldi ya? Prof. Saldi serah. Ya. Begitu juga dengan hakim MK yang lain. Tentu di luar Pak Anwar Usman. Karena Pak Anwar Usman kan sebagai pihak. Iya. Dan ini sudah putusan yang bisa di akses publik. Karena sudah berkekuatan hukum tetap. Dan sudah bisa diuji keabsahannya. Kenapa selama ini
Mohon maaf, Mas Ruli, saya memang bukan orang hukum. Ya, latar belakang pendidikan saya bukan orang hukum. Tetapi kenapa komunitas masyarakat hukum Indonesia, mohon maaf mungkin termasuk juga Mas Ruli barangkali, apalagi Mas Ruli kan pakar hukum tata negara, S3-nya kan di situ, mendiamkan hal ini, setidaknya kan ya diperbincangkan lah bahwa Pak Soeharto harusnya tidak seperti itu bersikap. Negarawan Anda diuji, dipertanyakan. Harusnya ya udah, kalau memang menurut putusan petun Anda tidak sah sebagai ketua MK, ya harusnya menggelar kembali pemilihan, ya kan? Dan siapa yang dipilih mayoritas, itulah yang kemudian keluar SK baru, ya kan? Untuk ditetapkan sebagai ketua MK. Kenapa juga kemudian mengeluarkan SK sendiri, dan para hakim yang lain pun mengaminkan. Ini kan berarti antara Pak Soeharto dengan hakim-hakim yang lain ini nggak benar semua, ini membiarkan itu terjadi. Dan ada juga dosa para orang hukum di Indonesia membiarkan Pak Soeharto yang tidak sah ya menjadi ketua MK sampai hari ini. Gimana Mas Ruli bisa menjelaskan ini ke publik? Ya. Jadi ketika proses itu jalan di pengadilan Tun, saya hadir sebagai ahli. Oh, Mas Ruli hadir sebagai saksi ahli Saksi ya? ahli. Okay. Waktu di PT UN itu, saya sebagai saksi ahli. Dan saya jelaskan, itu kan sidang terbuka untuk umum. Iya, iya. Dengan pengalaman saya sebagai akademisi hukum tata negara, saya menjelaskan itu. Dan banyak ahli yang hadir pada saat itu, bukan hanya saya. Nah kemudian itu sudah saya sampaikan juga beberapa kali di media. Ya. Ada yang medianya langsung di TV, kemudian juga ada yang lewat Zoom waktu itu ya tayangnya. Artinya kita berupaya untuk menjelaskan itu kepada publik. Ya. Mungkin putusan PT UN itu juga sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia ya, juga ya para akademisi yang memang concern di bidang itu juga paham mengenai putusan PT UN. Hanya persoalannya kan kita mendudukan itu sebagai murni kasus hukum atau ada pendapat-pendapat lain bahwa ini ada kepentingan politik segala macam. Pasti akan dibawa ke sana. Sehingga pertimbangan itu lebih banyak kemana dominasinya kan. Kalau orang yang melihat dari sudut pandang politik ya mungkin ya tidak tersampaikan kepada masyarakat yang tidak paham hukum. Tapi kalau itu tidak ada beban politik, tentu itu menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan kepada masyarakat umum kan, bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, ya kan? Inilah bangsa kita sudah selesai, tidak ada lagi perdebatan soal itu, semua sudah clear kan gitu. Jadi artinya ya putusan itu sudah diangkat juga di beberapa media. Udah disampaikan kepada masyarakat juga, disinggung ya. Tetapi pada hari ini kan kenyataannya masih banyak yang mempersoalkan itu. Bahkan kebenaran hukumnya pun juga banyak yang tidak terungkap. Ya, banyak tokoh-tokoh yang tidak menyampaikan sisi kebenaran hukum yang sebenar-benarnya. Apalagi tokoh hukum, tokoh masyarakat itu adalah figur yang backgroundnya adalah seorang sarjana hukum. Tapi kenapa dia tidak menyampaikan itu sebagai kebenaran hukum? Ya. Dalam konteks ini menurut Mas Ruli kebenaran hukumnya yang mana? Yang tadi, bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh Yang Mulia Profesor Anwar Usman. Oke, itu satu. Kenapa itu selalu dihilangkan? Kebenaran hukum itu ya? Kebenaran hukum itu. Padahal dia tahu itu sebetulnya. Tidak ada pelanggaran etik tidak ada yang pelanggaran dilakukan etik oleh Prof. Anwar Usman. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kebenaran hukum yang lain bahwa Siapa yang melanggar etik? siapa yang melanggar etik? Profesor Jibli. Itu Profesor fakta Jibli. hukum. Itu fakta hukum Kebenaran kedua. hukumnya, ya fakta kedua. kedua. Iya. Yang ketiga, Ya, Pak Soehartoyo sudah dinyatakan tidak sah sebagai ketua sebagai MK. ketua MK. Kebenaran hukum yang ketiga. Yang ketiga, lalu apa lagi? Kebenaran hukum yang berikutnya. Pak Soeharto mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua MK Setelah putusan PT PT UN Petun. yang Itu telah juga berkekuatan hukum tetap. salah. Jadi ada 4 kebenaran hukum Iya. yang didenial oleh publik. Dan itu bahaya buat Inilah forum ini untuk
salah satunya membuka kebenaran hukum. Oh, luar biasa sekali. Kita semuanya terlena ya. Terlena dengan apa, gegap gempita rame-rame masalah ijazah palsu Pak Jokowi lah. Tapi ya di kan? sini justru masalah bangsa ini adanya di MK. Salah satunya. Kalau MK-nya tidak bisa menunjukkan sikap kenegarawanan ini, patuh secara hukum, bahwa ketua MK-nya sudah dinyatakan dibatalkan SK-nya, dan pemilihannya tidak melalui prosedur Undang-Undang Dasar 45, ketua MK dipilih dari hakim MK. Maka semua masalah bangsa yang masuk di MK itu dipertanyakan. Mas Ruli baca nggak SK pengangkatannya Soehartoyo yang ditandatangani sendiri itu? Oh, baca. Maksudnya mungkinnya begini, mungkin ada klausul-klausul yang dibangun oleh Pak Hartoyo untuk membenarkan bahwa SK-nya ini mungkin sama seperti hanya menduplikasi hasil pemilihan yang sebelumnya. Ada nggak klausul seperti itu atau klausul redaksional dari bunyi SK pengangkatan Soehartoyo untuk dirinya sendiri sebagai ketua MK itu ada yang salah nggak menurut Mas Ruli? Iya, ada yang salah dong, pasti. Pasal 24 itu kan nggak bisa dilanggar. Sepanjang pemilihan ketua MK itu pasti melibatkan keterbukaan kepada publik. Saya belum lihat pemilihan yang terjadi dengan SK itu. SK yang kedua ya? Yang kedua itu bulan Desember 2024. Harusnya kan bunyinya mungkin ini kira-kira saya ya. Mungkin SK pertama berdasarkan hasil Putusan MK. MK maka ada kekosongan kursi ketua MK. Dengan demikian dari hasil pemilihan yang dilakukan anggota MK terpilihlah sebagai anggota saya dengan suara terbanyak, keluarlah SK. Nah untuk yang kedua redaksionalnya kan harusnya lebih kurang seperti itu ya. Karena itulah aturan dari konstitusi. Itu apa bunyinya dasar dia mengeluarkan SK sendiri itu? Tidak ada kita melihat proses itu bahwa dipilih dari hakim anggota. Saya belum pernah lihat ya. Tidak terpublikasi, padahal itu semacam ya apa namanya yang proses-proses yang pernah dijalani MK sebelumnya. Bisa nggak disebut begini? Ketua MK Soehartoyo melanggar konstitusi. Bisa dong. Bisa. Bisa. Sangat tepat. Sangat tepat. Saya katakan itu melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Karena cacat prosedural. SK penetapan dan pelantikan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Pak Soehartoyo, mohon maaf, mohon izin. Bapak adalah seorang negarawan, seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat, yang mulia. Dengan cerita ini fakta. Harusnya Bapak tidak melanggar konstitusi. Ya. Sebaiknya memang Bapak mengundurkan diri saja daripada ini rame nanti nih. Kita akan ramekan ini karena harusnya orang yang menegakkan konstitusi ya, yang selama ini adalah Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi besar, itu digawangi oleh para hakim-hakimnya, bukan hakim yang justru yang melanggar konstitusi. Ini tidak baik buat masa depan demokrasi dan masa depan hukum di Republik ini. Luar biasa nih, mohon dengan sangat Pak Soehartoyo dengan penuh kesadaran sebaiknya mengundurkan diri dan digelar kemudian pemilihan hakim lagi. Hakim MK rapat 9 orang, pilihlah siapa yang dipilih, jangan menetapkan diri sendiri. Kira-kira begitu ya? Betul. Ini himbauan saya loh ini Mas Karena Ruli. SK-nya itu yang tanda tangan beliau. Ketua MK, Pak Soehartoyo, isinya adalah pengangkatan beliau sebagai Ketua MK. Implikasi hukumnya kan ada dua. Cacat hukum. Pertama, ini bisa dituntut pidana nggak begini Mas Ruli? Itu satu dulu. Yang kedua, ya, baru implikasi dari putusan-putusan MK yang sudah dilahirkan, yang diketuk oleh Ketua MK Soehartoyo ini, kira-kira bisa dipersoalkan nggak sih oleh para orang yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi misalnya? Begini, putusan itu melibatkan seorang Ketua MK. Ya, jadi format putusan itu selalu ada ketua, anggota-anggota, itu tanda tangan semua, kan gitu kan? Itu format putusan ya? Tertanda begitu kan? Artinya
itu diambil oleh 9 hakim MK. 9 hakim. Kalau putusannya mayoritas. Kemudian kalau yang sifatnya dissenting opinion, maka dibuat format lagi di bawahnya. Hakim MK yang berbeda pendapat. Siapa? Kemudian tertanda siapa hakim MK. Artinya apa? Putusan-putusan MK ini tentu kan implikasinya adalah merubah atau tidak merubah suatu norma hukum. Itu kalau kita konteksnya pengujian undang-undang. Ya. Kalau dia merubah norma hukum, seperti misalnya putusan presidensial threshold dinolkan. Dinolkan. Itu kejadian bulan Januari 2025, 1 bulan setelah adanya SK pengangkatan Pak Suhartoyo sebagai ketua MK tadi. Yang menurut saya itu cacat hukum. Jadi keputusan 0% presidensial threshold Dihasilkan yang dari seorang ketua diketok MK oleh Pak Suhartoyo adalah cacat hukum. Cacat hukum, karena dia ada di situ, Pak. Karena Pak Suhartoyo tidak sah sebagai ketua MK. Setuju. Kalau keputusan yang diambil yang setelah itu, apakah itu bisa juga dikategorikan sebagai keputusan yang cacat hukum, Mas Ruli? Ya ini kan perdebatannya jadi luas, Pak. Jadi luas ya? Jadi luas. Artinya masyarakat jadi bertanya, bagaimana dengan keabsahannya? Ya keabsahannya yang sudah dilantik misalnya. Pilkada juga Januari kan. Kemudian sudah dilantik. Para kepala daerah sudah ada SK-nya, sudah ditindaklanjuti ya oleh proses administrasi melalui keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara, presiden untuk SK-SK tadi kan, dan sudah melalui proses pelantikan. Ya artinya itu sudah sah. Tetapi kan banyak hal yang kita uji mengenai sampai di mana keabsahan itu. Karena banyak putusan MK juga yang belum ditindaklanjuti, Pak. Contoh memisahkan pemilu lokal dengan pemilu nasional. Iya, iya. Itu saja menurut saya sudah salah. Kenapa MK menabrak konstitusi? Pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Kenapa ditambah menjadi 2 tahun atau 2,5 tahun? Bukan saja mau rubah norma itu ya. Bukan lagi merubah norma, menabrak konstitusi. Menabrak Pak. konstitusi. Dan itu dilakukan oleh Suhartoyo yang juga menabrak konstitusi. Jadi bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan. Berarti benar-benar konstitusi kita ini sudah diacak-acak oleh orang yang selama ini harusnya menjadi the guardian of konstitusi. Kan itu selalu yang menjadi dewa atau istilahnya julukan dari para hakim ini kan adalah penjaga konstitusi. Lah, boro-boro menjaga orang dia nabrak sendiri. Betul. Nah, sebagai sebuah konteksnya politik, bisa nggak sih kalau itu kan politik, bisa nggak sih dianggap seperti itu terkait dengan SK yang ditandatangani sendiri oleh Suhartoyo ini? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Ini kan bicara penyelenggara negara. Lembaga yang sederajat dengan presiden, namanya Mahkamah Konstitusi. Tugasnya berat. Bagaimana menjaga kebijakan kita dalam level undang-undang, proses demokrasi, pilpres, pilkada, semua di MK ujungnya kok. Bisa dibayangkan kalau kita sendiri mempertanyakan, saya berpendapat putusan PT UN itu yang sudah terang benderang membatalkan SK pengangkatannya Pak Suhartoyo dan kemudian muncul SK setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak melalui proses pasal 24 dipilih oleh hakim MK. Maka saya berkesimpulan sebagai seorang akademisi, ini adalah ketua MK ilegal. Ketua MK ilegal sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Ya, terserah publik menilainya. Apa jalan tengah atau solusi dari situasi yang memalukan ini? Bosan ini memalukan. Kita sebagai anak bangsa juga terperangah. Ternyata yang menjaga konstitusi melanggar konstitusi dan semua orang diam. Apa solusinya menurut Mas Ruli? Pertama,
harus ada kesadaran hukum bagi MK ya, khususnya Pak Ketua MK yang mulia Pak Soehartoyo. Dengan segala hormat, beliau harusnya mengundurkan diri sebagai Ketua MK, kembali ke posisi sebagai Hakim MK, dan ikuti proses yang ada secara prosedural. Bagaimana mekanisme pemilihan Ketua MK. Hormati Undang-Undang Dasar 45. Karena nama lembaga itu belakangnya konstitusi, Pak. Betul. Jadi kalau konstitusi saja sudah diabaikan, ya diabaikan dengan tidak adanya kepastian hukum, ya tidak dijalankan secara prosedural pasal 24 itu, yang kami melihat tidak pernah ada di publik proses itu, sehingga memunculkan keraguan-raguan. Sejauh mana Ketua MK itu harus dipertahankan? Apakah hari ini harus menjadi urgensi? Itu harus kita suarakan sebagai anak bangsa. Jika beliau tidak mau mengundurkan diri dan menganggap keputusan itu punya dasar hukum, apa resiko bagi konstitusi kita, bagi putusan-putusan MK, bagi perkara-perkara yang masih banyak mesti diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Mas Ruli? Konsekuensinya putusan itu bisa dianggap tidak sah. Bisa dipersoalkan terus-menerus ya? Bisa dipersoalkan terus-menerus. Karena Ketua MK-nya juga tidak sah. Dia memimpin jalannya persidangan itu bagaimana? Dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi kan. Sidang pleno itu dihadiri setidaknya 7 hakim. Dari 9 hakim. Nah, kalau jalannya persidangan itu dipimpin oleh Ketua MK, merangkap sebagai ketua sidang. Tetapi Ketua MK-nya tidak sah. Ya kan? Terus kemudian akhir dari proses perjalanan persidangan itu adalah putusan. Dan putusan itu menyertakan nama ketua dan anggota. Kan bukan hanya ketua saja dan anggota, tapi disertakan nama-namanya, Pak. Ketua Pak Soehartoyo. Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nama dia sebagai Ketua MK dalam putusan itu, Pak? Apakah nama itu tidak bertentangan dengan putusan pengadilan dan Undang-Undang Dasar 45 tadi dalam proses pemilihan? Itu satu. Yang kedua, dengan adanya kemungkinan, ya bisa saja publik menguji terhadap keabsahan putusan-putusan dia ke depan, maupun yang sudah pernah terjadi kalau tidak mengundurkan diri dari Ketua MK. Selanjutnya adalah SK pengangkatannya Pak Soehartoyo tadi yang bulan Desember 2024 itu bisa menjadi objek pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau tidak mau mengundurkan diri, artinya diralat, bisa dituntut ke tata usaha negara itu ya? Di pengadilan tun menurut saya bisa untuk dimintakan, untuk dibatalkan oleh pengadilan tun untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di Republik ini, Pak. Siapa yang bisa menuntut? Siapapun warga negara boleh mengajukan gugatan itu ke Petun ya? Betul. Untuk mencabut dan membatalkan SK pengangkatan Soehartoyo oleh dirinya sendiri. Betul. Oke. Ada ranah pelanggaran etik nggak di sini yang dilakukan oleh Soehartoyo? Pasti dong. Kalau saya berpendapat ya. Berarti itu kalau bisa misalnya menimbulkan- MK membentuk MK lagi memperkarakan pembuatan SK Pak Soehartoyo ini, dia bisa kena ya? Bisa kena dong. Karena itu jelas pelanggaran etik. Jelas dong. Mengabaikan putusan PT UN, ya, tidak melalui prosedur, berarti kan Melanggar konstitusi. melanggar konstitusi, berarti Pasal kan 24. ada benang merah sebagai pelanggaran etik. Tidak hanya konflik kepentingan, pelanggaran etik itu banyak kategorinya. Luar biasa. Nah, terakhir pertanyaan saya, Mas Ruli. Di tengah ada semacam kisruh kelembagaan negara, lembaga tinggi negara seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara untuk menengahi ini? Ada celah di mana, Mas Ruli melihat? Presiden kan juga adalah kepala negara. Ini kan adalah bagian dari institusi negara, ya kan, lembaga tinggi negara. Tapi kan kepalanya kan tetap Presiden. Melihat kekisruhan ini,
apa yang paling visible yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara? Begini, ini kan repotnya. Pengadilan ini kan harus mengedepankan imparsialitas. Tidak boleh ada Konflik campur kepentingan, tangan betul. dari pemerintah Eksekutif. Meskipun di Undang-Undang MK dan juga di Undang-Undang Dasar 45 ya, pengisian jabatan MK pun juga melibatkan 3 lembaga. Betul. Ada eksekutif juga, presiden. Perwakilannya di lembaga di hakim MK itu. Tapi untuk masalah ini kan masalah di internal MK. Jadi memang agak repot. Kalau presiden misalnya memberikan masukan, nanti terkesan mengintervensi, ya kan? Ya ini kan sebenarnya sudah menjadi masalah publik. MK yang harusnya membenahi dirinya secara internal, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan presiden. Even sebagai kepala negara sekali? Ya, contoh sekarang kita lihat Undang-Undang TNI kemarin juga uji formil sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan sudah ada putusannya. Ya, putusannya pun beragam, tidak mayoritas, tapi ada perbedaan pendapat. Artinya apa? Ini dalam posisi bahwa pemerintah juga harus menjaga dan menghormati independensi di lembaga MK itu. Apa yang terjadi di dalam itu ya diselesaikanlah dia secara internal. Ini masalah internal mereka di lembaga MK itu. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, ya publik akan menilai. Sarana hukum ada melalui pengadilan TUN untuk menggugat SK pengangkatannya Pak Soehartoyo yang bulan Desember tahun 2024 itu. Karena secara prosedural dan substansi itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi presiden pun dalam hal ini juga pakauh juga jadinya ya. Serba salah juga. Kecuali ini sudah menjadi sebuah polemik tingkat tinggi di masyarakat. Baru kemudian presiden bisa intervensi. Ya, mungkin. Ketika sudah menjadi kekisruhan. Ya, bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Baik. Terima kasih Dr. Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya hari ini benar-benar shock. Ternyata ada kegaduhan yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi yang selama ini kita hormati. Ternyata ketua yang menjabat sekarang dalam hal ini Yang Mulia Profesor ya beliau ya? Belum ya? Dokter. Yang Mulia Dr. Soehartoyo ternyata ya tidak sah sebagai ketua MK kalau dilihat dari aturan-aturan yang membuat yang bersangkutan menjadi ketua. Jadi karena itu ya ini adalah sebuah PR bagi publik untuk meminta secara baik-baik kepada Pak Soehartoyo mengundurkan diri agar Mahkamah Konstitusi tetap terjaga kehormatannya di mata masyarakat. Ini kepalanya loh, kepala atau ketua MK-nya yang cacat prosedural tidak sah. Karena itu ya melalui forum Ruang Konsensus seyogyanya Yang Mulia Dr. Soehartoyo mengundurkan diri, kemudian menggelar kembali sidang pemilihan untuk untuk memilih ketua MK yang baru. Mau terpilih lagi gak ada masalah, tetapi itu setidaknya jika terpilih lagi setidaknya Pak Soehartoyo menjadi ketua MK dengan aturan yang sudah sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini temuan yang sangat mengagetkan. Mungkin peristiwanya sudah lama tapi tidak ada yang aware, tidak ada yang menganggap ini hal yang penting, padahal ini hal yang sangat penting. Terima kasih atas perhatian para penonton semua dan terima kasih juga perhatiannya buat Pak Soehartoyo yang mulia. Kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.